Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum atas momen besar yaitu hari raya Idul Adha ini, yang mana amalan-amalan besar disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu shalih ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidaklah ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga apapun yang kita amalkan berupa amal-amal saleh, apakah itu sholat, kemudian puasa, sedekah dan yang lain-lain, semoga Allah Ta'ala menerimanya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya mujibah sa'ilin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat yang mendukung dakwah dan perjuangan beliau, serta kita yang berusaha komitmen mengikuti ajaran beliau secara kamilah hingga yaumil akhir. Amin ya mujibah sa'ilin. Kita kembali melanjutkan pembahasan tentang dhabit ataupun ketentuan keempat dari iman kepada Allah Ta'ala. Setelah kita mengimani kerububiyahan Allah Ta'ala, kemudian hak Allah Ta'ala dalam ibadah, yang ketiga adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka kita yang keempat ini adalah ketentuan keempat, iman kepada sifat Allah Ta'ala min ghairi tahrif wala ta'wil wala tashbih wala takyif. Mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa adanya perubahan, yang mana 2 pekan yang lalu telah kita bahas tentang tahrif ini, yaitu perubahan sifat-sifat Allah Ta'ala yang diyakini oleh pengikutnya. Dan kita akan sedikit ulang tentang takwil pada malam hari ini, atau secara umum kita akan bahas apa itu tahrif sebagai bentuk murajaah, yaitu taghyiru nasiha lafdhan au ma'nan, perubahan nas sifat-sifat Allah Ta'ala baik secara lafaz maupun makna. Adapun taghyir ataupun perubahan secara lafaz itu ada 2 bentuk. Yang pertama adalah perubahan kalimah atau kata dengan menambah atau mengurangi huruf, dan yang kedua adalah perubahan harokat yang 2 pekan yang lalu kita telah bahas. Semisal kalimat istiwa, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa ila sama, dan lain sebagainya. Ayat-ayat yang membahas tentang istiwa Allah Ta'ala, mereka rubah lafadznya menjadi istawa au istaula atau istila. Maka ini adalah perubahan lafadz, merubah atau dengan menambahkan huruf. Dan yang kedua adalah termasuk perubahan lafadz adalah mengubah harokat.
Seperti dalam kalimat atau ayat Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima, mereka ubah menjadi wa kallamallaha Musa taklima dengan mengubah harokat lafdzul jalalah dhammah menjadi fathah, yang mereka maksudkan dengannya adalah Allah Ta'ala sebagai khitab ataupun maf'ulun bih yang diajak bicara oleh Musa, dan ini telah kita bantah ataupun telah kita jawab. Kemudian yang kedua adalah takwil, yaitu an yukhalifa ma'naha al-haqiqi al-murada minha, yaitu menyelisihi maknanya yang hakiki yang dimaksudkan darinya. Atau dengan pengertian yang lain, sarful lafzi min ihtimal ar-raji ilal ihtimalil marju, memalingkan lafaz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah. Dan tentunya di sini takwil ini ada makna yang sahih dan makna yang batil, ya. Yaitu memalingkan makna yang kuat kepada makna yang lemah. Bila disertai dalil yang sahih, maka ini adalah takwil yang sahih, sebagaimana dilakukan oleh para salaf, ya. Ketika mereka menjumpai ayat mengenai takwil Nabi Yusuf, ketika beliau bermimpi disujudi oleh matahari dan bintang-bintang, maka itu adalah takwil ataupun tafsir mimpi beliau bahwasanya nanti kelak saudara-saudara beliau bersujud ihtiram kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu pula dengan ucapan Ibnu Jarir At-Tabari ketika beliau mengatakan di dalam tafsir beliau, takwil hadil ayah kada wa kada dan seterusnya, maknanya adalah tafsir. Bahwasanya makna takwil memiliki dua makna. Yang pertama adalah an yakuna dalilu sahihan wa sarfu anil ma'na ar-raji ilal marju sahihan. Bila takwilnya disertai dalil yang sahih, maka pemalingan maknanya dari makna yang kuat kepada makna yang marju atau yang lemah ini pun bisa diterima ataupun sahih. Dan yang kedua adalah an yakuna takwil bi ghairi dalil au mukhalifan li dalil. Bila pemalingan maknanya dari makna yang kuat kepada makna yang lemah itu tanpa disertai dalil, hanya cocokologi saja, sesuai dengan akal-akalan seseorang, ini enggak cocok, ini enggak logis, ini enggak masuk akal, maka ini adalah takwil yang batil. Wa huwal muradu min kalami syekhina hafizallahu ta'ala, dan inilah yang dimaksud oleh lafaz penulis, yaitu Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali, ya. Al-imanu bi sifati ta'ala bi ghairi tahrif wala takwil wala tashbih wala takyif, yaitu mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa perubahan, tanpa menakwilkannya, yaitu menakwilkan tanpa dalil. Adapun bila ditakwilkan dengan dalil, maka ini bisa diterima. Lalu Syekh Khalid Al-Juhani hafizallahu ta'ala memberikan contoh takwil yang batil, ya, di mana di dalam surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa fayata'awwalun nassa adh-dhahira ila ma'nan akhar ba'idan jiddan. Mereka menakwilkan kata nas yang zahir ini kepada makna yang lain dengan tafsiran atau takwil yang jauh, yaitu dengan makna istaula, menguasai. Padahal makna yang benar adalah istiwa'un haqiqiyyun yaliqu bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Kita katakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy, maka kita katakan istiwanya adalah hakiki, bukan majazi, perumpamaan. Hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. La nu'awwiluhu wa la nusyabbihuhu. Tidak kita takwilkan dan tidak pula kita serupakan dengan makhluknya. Walaupun kata istiwa itu bisa digunakan pada makhluk,
Semisal ketika Nabi Nuh alaihissalam singgah ya di Bukit Judi ketika terjadi banjir bandang, wastaut alal judi, yaitu bahtera beliau singgah di Bukit Judi ketika air banjir bahnya menyusut. Maka istiwanya kapal Nabi Nuh dengan istiwanya Allah Ta'ala adalah tidak sama, walaupun menggunakan lafadz atau kata yang sama. Kemudian mereka juga menakwilkan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah Ta'ala adalah terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, Allah Ta'ala menginfakkan atau memberi rezeki kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Mereka mengatakan al-yadani huma al-qudrah. Mereka menakwilkan kata dua tangan Allah Ta'ala dengan kekuasaan, qudrah. Awin ni'mah atau kenikmatan, ataupun dengan keduanya, awil qudrah wa ni'mah ya. Adik-adik perhatikan, jangan bicara sendiri. Maka takwil dari al-yadan, dua tangan, menuju al-qudrah wa ni'mah ini pun batil. Kita katakan nusbitu lillahi yadaina 'alal wajhil la'iq bihi. Kita tetapkan untuk Allah Ta'ala dua tangan Allah Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya Allah Ta'ala. La nu'awwiluhuma, tidak kita takwil keduanya. Walau nasyabbihuma, dan kita tidak menyerupakan kedua tangan Allah dengan kedua tangan makhluk apapun itu. Uang tangan makhluk saja antara satu manusia dengan manusia yang lain berbeda. Misalkan dari sidik jarinya antara satu dengan yang lain beda-beda. Kalau ada kembar tentu absen presensi itu pakai fingerprint bisa diwakilkan. Antar makhluk saja berbeda, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengimani firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah Allah Ta'ala sama dengan sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian yang ketiga, wala tasbih, dan tidak menyerupakannya. Yang dimaksud dengan tasbih adalah at-tamtsil kaman yaqulu lillahi sam'un kasam'ina. Tasbih adalah penyerupaan atau memisalkan. Semisal ada yang mengatakan lillahi sam'un, Allah Ta'ala memiliki pendengaran. Kasam'ina, semisal pendengaran kita. Ini adalah ucapan orang yang mentasbih atau menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Wa wajhuhu kawajhina, Allah Ta'ala wajahnya semisal wajah kita, misalkan. Ini adalah batil ya. Maka mohon perhatikan, jangan sampai dengar sebagian dan tidak dengar sebagian yang lain, sehingga bisa salah paham. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tamsil ini lebih menyeluruh ya. Wa yara ba'dul ulama anna tamsila yaqtadhi al-mumasilah min jami'il wujuh. Mereka membedakan antara kata tamsil dan tashbih. Kalau tamsil ini di segala sisi ini sama dengan Allah Ta'ala. Tentunya Maha Suci Allah Ta'ala dari serupa dengan makhluknya. Adapun tashbih fayaqtadhi al-musyabaha min ba'dil wujuh. Adapun tashbih menurut ulama adalah menyerupakan Allah Ta'ala pada sebagian sisi saja dan berbeda dengan sebagian yang lain. Ala kulli hal, antara tamsil dan tasbih ini disucikan atau dinafikan dari Allah Ta'ala. Kata Nu'aim bin Hamad, guru dari Al-Imamul Bukhari rahimahumullah, man syabbaha lillahi bi khalqihi kafara. Siapa yang menyerupakan Allah Ta'ala, man syabbahallaha bi khalqihi kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah berbuat kekufuran. Taib. Kita masuk
berikutnya pembahasan malam ini yang mana tadi sampai di situ adalah murojaah 2 pekan yang lalu. Kata Syekh Khalid Al-Juhani hafizallahu taala, wa tasbih salah satu aqsam. Tasbih ada berapa tadi? Kita mensucikan dari Allah taala sifat-sifat Allah apa? Pertama, tanpa tahrif. Yang kedua, tanpa takwil. Yang ketiga, tanpa tasbih ya. Nah, ini tasbih masih kita bahas. Adapun takyif insyaallah kita akan bahas di akhir kajian kalau waktunya cukup. Tasbih ada 3. Yang pertama, an yaj'ala sifatan min sifatillahi ta'ala musybihatan li sifatin min sifatil makhluqin. Menjadikan satu sifat di antara sifat-sifat Allah mirip dengan satu sifat di antara sifat-sifat makhluk. Jadi yang jadikan fokusnya adalah sifat Allah mirip dengan sifat makhluk. Ini yang pertama. Kaman yaqulu yadullahi kaidil insan. Ada yang mengatakan tangan Allah adalah semisal tangan seseorang atau tangan manusia. Ini jenis pertama. Ainullahi ka'ainil insan. Mata Allah seperti mata makhluk atau mata manusia. Ini jenis pertama. Kemudian yang kedua, an yaj'ala sifatan min sifatil makhluqin musybihatan li sifatin min sifatillahi ta'ala. Adapun yang kedua ini fokusnya adalah menjadikan satu sifat di antara sifat-sifat hamba Allah Ta'ala, makhluk itu semisal sifat Allah Ta'ala. Dan ini pun disucikan dari Allah Ta'ala, dinafikan, ditolak. Ini yang kedua. Dan ini tidak masalah karena di kita kaum muslimin di Indonesia itu cenderung bukan kepada tasbih tetapi cenderung kepada taktil. Jadi jenis-jenis tasbih ini insya Allah aman di negara kita, di muslim Indonesia. Kaman yaqulu ainul insani ka'ainillah. Semisal ada yang mengatakan mata Allah semisal mata manusia dan semisal mata Allah. Au yadul insan kayadillahi ta'ala. Tangan manusia semisal tangan Allah. Maka ini pun dinafikan. Kalau tidak salah yang modelnya begini adalah orang-orang Syiah Rafidhah ya. Adapun Syiah di Indonesia itu secara keyakinan itu masih jarang. Kemudian jenis ketiga, an yusyabbihallaha ta'ala bil ma'dumati awil mustahilat. Menyerupakan Allah Ta'ala, memiripkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada, bil ma'dumat awil mustahilat, ataupun sesuatu yang mustahil. Nah, ini banyak ya. Contohnya apa? Kaman yaqul innallaha la ismalahu wa la sifatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki nama-nama selain nama Allah Ta'ala saja satu. Karena apa? Menurut mereka ketika Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang berbilang, Allah, kemudian Al-Ilah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, apalagi Al-Qahhar, Al-Ghaffar, dan seterusnya, mereka melazimkan kalau namanya banyak berarti zatnya banyak. Misal namanya Ilyas, Pak Dayat, Sucipto, itu ya kan zatnya beda-beda. Ini menurut mereka, menurut Jahmiyah. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah maka tidak menafikan kalau nama berbilang itu zatnya tetap satu. Kalau saya misalkan dipanggil Sucipto, bisa dipanggil Abu Yahya, bisa dipanggil Abu Zaka, Abu Ilyas, Abu Isa, namanya zatnya sama ya. Maka walillahi matsalul a'la. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki permisalan yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuknya berapa? Walillahi tis'ah wa tis'una isman. Allah Ta'ala memiliki 99 nama sebagaimana datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun tetapkan. Apakah zatnya berbilang berjumlah 99? Jawabnya tidak. Zat Allah cuma satu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wala sifatan, ini juga sama. Mereka menafikan, menolak kalau Allah Ta'ala punya sifat.
Karena menurut mereka sifat itu adalah sesuatu yang bergerak. Dan Allah Ta'ala mereka sucikan dari sifat bergerak. Kalau bergerak itu sesuatu yang baru. Sedangkan menurut mereka Allah Ta'ala itu qadim, azali, dulu. Sesuatu yang dulu itu statis. Ini menurut logika mereka. Sehingga mereka nafikan, mereka tolak sifat dari Allah Ta'ala. Wa hadza fil haqiqah ma'dumun wa mustahilun. Maka ini secara hakikat sesuatu yang tidak punya nama, sesuatu yang tidak punya sifat adalah tidak ada dan mustahil. Fala yujadu syai'un la isma lahu wala sifah. Sesuatu dikatakan tidak ada bila tidak memiliki nama dan tidak pula memiliki sifat. Dan serupa dengan ucapan ini adalah ketika mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak di atas, Allah Ta'ala tidak di bawah, Allah Ta'ala tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Lalu di mana Allah Ta'ala? Pokoknya Allah ada. Maka ini serupa dengan jenis ketiga ini, tasbih dengan sesuatu yang ma'dum. Kalau tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, ya tidak ada. Tetapi mereka punya cara lain dengan mengatakan akal tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas. Padahal mereka secara tidak sadar menyerupakan Allah dengan akal. Ketika mereka mengatakan akal saja tidak dapat dilihat, ya. Lalu secara tidak sadar mereka adalah menyerupakan Allah dengan akal. Padahal akal itu makhluk apa khalik? Makhluk. Akal itu sempurna atau penuh dengan kekurangan? Kekurangan, ada lupa, ada tidak tahu. Adapun Allah Subhanahu wa taala dinafikan dari sifat kekurangan, ya. Allah Ta'ala disifati dengan ilmu yang tidak didahului oleh kejahilan dan yang lain sebagainya. Sehingga keyakinan Allah Ta'ala tidak di atas dan seterusnya adalah dibantah bahwasanya Allah Ta'ala adalah istiwa alal arsy. Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan berbeda dengan makhluk. Kemudian yang keempat, wala takyif. At-takyif huwa ta'yinu kayfiyatis sifah wal hay'ah. Takyif adalah menetapkan bentuk, menetapkan bagaimana kaifiyah sifat dan keadaan Allah Ta'ala allati takunu 'alaiha min ghairi taqyidiha bimumasil, yang mana mereka walaupun menentukan begini dan begitu untuk sifat Allah Ta'ala tetapi tidak dimisalkan dengan makhluk. Berarti ini berbeda tadi dengan tasbih. Berbeda dengan tasbih. Kalau tasbih itu ada sesuatu yang dijadikan pembanding, yaitu dari makhluknya. Adapun takyif, maka mereka menentukan ini sifat Allah Ta'ala begini dan begitu dengan sesuatu yang dilogiskan tetapi tidak ada pembandingnya. Kafi'li ba'dil munharifina fi hadzal bab alladzina yukayyifuna sifatillah. Semisal perbuatan sebagian orang yang menyimpang dalam bab ini yang menentukan sifat Allah Ta'ala. Mereka mengatakan kaifiyatu yadihi kada wa kada. Mereka mengatakan tangan Allah Ta'ala demikian dan demikian dengan keterangan yang tidak ada dalilnya. Wa kaifiyatu istiwa'ihi ala hayati kada wa kada. Mereka juga menentukan kaifiyah istiwa Allah Ta'ala demikian dan demikian. Maka ini adalah batil, idla ya'lamu kaifiyatu sifatillah illa huwa wahdah. Karena tidak ada yang mengetahui kaifiyah sifat Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala semata. Amal makhlukun fa innahum yajhaluna dzalika wa ya'jizuna an idrakihi. Adapun makhluk semisal kita adalah tidak tahu dan tidak dapat mencapai pengetahuan kaifiyah dari sifat Allah Ta'ala. Kita ingat dengan ucapan Imam Malik al-istiwa'u ma'lum, apalagi wal imanu bihi wajibun, wal kaifiyatu majhul wa su'alu anhu bid'atun. Istiwa Allah Ta'ala adalah diketahui, artinya ya Pak, maknanya kita ketahui. Dan mengimani adalah wajib. Artinya apa? Penetapan tafwid atau menyerahkan maknanya kepada Allah itu bukan
metode salaf. Sebagaimana ucapan Imam Malik. Yang ditafsir adalah kaifiyahnya. Bukan yang diserahkan adalah maknanya. Sebagaimana sangkaan sebagian Asy'ari yang mengatakan bahwasanya salaf itu mentafwid atau menyerahkan maknanya. Ini tidak tepat. Ini terjawab oleh ucapan Imam Malik tadi bahwasanya al-istiwa'u ma'lum. Mana istiwa adalah diketahui. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani adalah wajib karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wal kaifiyatu majhulun. Adapun kaifiyah sifat Allah, di antara contohnya adalah istiwa adalah tidak diketahui karena kita belum pernah melihat Allah Ta'ala, hanya sebatas mendapat khabar dari lisan Rasulullah SAW. Wa su'alu, dan mempertanyakan adalah bid'ah, sesuatu yang mengada-ada, membuat pikiran kita penat, capek, ya, tidak akan terjawab, ya. Baik, faedah pertama dari pembahasan ini adalah bahwasanya ahli sunnah wal jamaah yanfauna aidan at-ta'dil, ya. Ahli sunnah wal jamaah juga menafikan atau menolak sikap takwil. Taktil. Taktil adalah nafyu sifatillahi ta'ala kaman za'ma anna Allah ta'ala la yattasifu bi sifatin min sifatih. Taktil adalah menolak sifat-sifat Allah Ta'ala sebagaimana orang yang menyangka bahwa Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat-sifatnya. Ini mirip dengan pembahasan kita tadi jenis tasbih ketiga, yaitu tasbih bi al-ma'dumat awil mustahilat, menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada atau mustahil. Ini sama dengan taktil, dan ini pun ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Faedah kedua, perbedaan antara tahrif dan taktil, ya, yang dinafikan oleh ahli sunnah ini. Tahrif yaitu perubahan lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang meyakininya. Artinya adalah menafikan makna yang sahih, ya. Tahrif adalah menafikan makna yang sahih alladzi dalat alaihi nusus. Menafikan makna sifat Allah Ta'ala yang sahih yang ditunjukkan oleh nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Nah, ini yang membedakannya. Wastibdalu bima'nan akhar ghairu sahih. Mereka menggantinya dengan makna yang lain yang tidak benar. Tahrif adalah menolak makna yang sahih, makna yang kuat, dan menggantinya dengan makna yang lain tetapi tidak benar. Adapun taktil adalah nafyul makna sahih min ghairi istibdali bi makna akhar. Adapun taktil menolak adalah sekedar menolak makna yang benar dan tidak menggantinya dengan makna yang lain, ya. Kalau mereka mengatakan yadullah itu adalah nikmat Allah, qudratullah, maka ini adalah jenis tahrif, bukan jenis taktil. Kalau taktil itu adalah Allah Ta'ala tidak punya tangan, Allah Ta'ala tidak punya wajah, itu nggak ada takwil sama sekali, maka ini jenis taktil. Ini lebih parah, dan ini adalah keyakinannya Jahmiyah. Itu perbedaan antara tahrif dan taktil. At-tala yu'til adalah angkara yungkiru. Faidah atau pelajaran ketiga dari pembahasan kita malam ini, sifatullah ta'ala tanqasimu ila naw'ain. Sifat-sifat Allah Ta'ala terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah sifat subutiyah. Sifat, kalau bahasa kita sifat positif yang Allah Ta'ala tetapkan. Hiya allati asbataha Allahu li nafsihi fi kitabi wa ma asbataha lahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma asbataha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Apa saja yang Allah Ta'ala tetapkan, ya, di dalam Al-Quran maupun yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun masih menjadi dua, ya. Sifat subutiyah ini pun terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama sifatul dzat, dan yang kedua sifat fi'liyah.
Sifat dzat adalah maqama bi dzatir rabb wa la yanfaku an dzatihi. Apa yang melekat pada zat Allah Ta'ala dan tidak terpisah darinya. Misalnya al-ilmu, Allah Ta'ala disifati berpengetahuan. Wal wajah, Allah Ta'ala memiliki sifat wajah. Wal ain, wal qudrah, dan lain-lain. Maka ini tidak terpisah dari Allah Ta'ala. Ini sifatul zat. Adapun sifat fi'liyah adalah misalkan Allah Ta'ala membalas makar, Allah Ta'ala memiliki kehendak. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Allah Ta'ala memiliki sifat kehendak. Kehendak ini adalah sifat fi'liyah atau perbuatan. Kemudian sifat ghadab, marah Allah Ta'ala. Ini pun sifat fi'liyah. Ridha, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian sifat nuzul, yanzilullahu tabaraka ta'ala fi sulusul lailil akhir ila samai dunya. Allah Ta'ala turun pada sepertiga terakhir pada setiap malam ke langit dunia. Ini pun sifat fi'liyah. Kemudian sifat istiwa juga ini termasuk sifat fi'liyah. Kemudian sifat kedua selain sifat subut adalah sifatu salbiyah atau sifat-sifat yang dinafikan, ya, sifat negatif. Ya asifatu lati nafaha Allah Ta'ala an nafsihi kadzulm wa ta'ab wa naum dan sebagainya. Sifat-sifat yang Allah Ta'ala ingkari, yang Allah Ta'ala tolak dari dirinya. Semisal sifat kezaliman, sifat ta'ab atau capek, kemudian sinah, apa tuh ngantuk, kemudian sifat naum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala menafikan dirinya tertimpa rasa kantuk dan tidur. Makanya sifat salbiyah. Demikian yang bisa kita bawakan pada malam hari ini sebagai penyempurna kajian kita 2 pekan yang lalu tentang sifat ahli sunnah wal jamaah dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa tahrif, kemudian tanpa takwil, tanpa tasybih, dan tanpa takyif, ya. Walaupun kajian kita sampaikan dalam bentuk yang ringkas ini, tentunya ini belum mencukupi seluruh pembahasan yang dibawakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah terkait dengan pembahasan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya. Sehingga apa yang ringkas ini semoga mencukupi. Tentunya kita tidak mencukupkan apa yang kita bahas selama 2 kali pertemuan ini, karena pembahasan tentang sifat-sifat Allah adalah pembahasan yang akan terus kita bahas sepanjang usia kita, yang faidahnya, pelajarannya adalah kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berusaha taat kepada Allah Ta'ala. Semisal kita mengimani Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam terakhir bukan sekedar pengetahuan, tetapi kita menjadikan momen-momen sepertiga malam terakhir ini setiap malam kita gunakan untuk istighfar, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk istighfar, untuk meminta taubat, kemudian meminta kepada Allah Ta'ala segala hajat-hajat kita kepadanya. Karena di akhir hadis tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menagih, siapa yang mau meminta maka akan aku beri, siapa yang meminta ampunan akan aku ampuni, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian bisa kita bawakan. Barangkali ada pertanyaan maka persilakan sebelum majelis kita tutup malam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila ada suatu masail, bolehkah patungan, ya, satu sapi untuk 7 orang, salah satunya ada yang meniatkannya sebagai akikah, boleh apa tidak? Maka di sini ada perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan boleh karena sama-sama ibadah, kecuali berasal dari orang kafir. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat kedua, maka tidak tepat, ya, tidak sah. Karena apa? Tidak pernah dikenal akikah itu berasal dari patungan, ya. Hatta 7 orang niat akikah, ya, pada satu sapi, maka ini
hampir-hampir tidak pernah didapati pada kalangan salaf ya. Karena mereka ketika akikoh adalah rata-rata dengan kambing. Kalaupun dibolehkan secara fikih maka berasal dari unta ataupun sapi satu geluntung untuk satu orang yang berniat akikoh, sehingga menyempilkan ya, satu peserta dengan niat akikoh menurut pendapat kedua ini tidak sah. Wallahu taala alam bisawab. Kita dengarkan adzan terkisah terlebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam.